Bentar ya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam lagi ya. Dan sekarang kita langsung kenalan dengan expert yang mungkin minggu kemarin tuh sudah ditunjukin, tapi sekarang tuh langsung muncul orangnya gitu. Jadi kita langsung kenalan aja ya. Silakan Kang Piki. Halo, saya Victor Ferdinand, biasa dipanggil Piki, teman-teman saya panggil Piki. Sehari-hari saya di lembaga yang namanya YPBB. Kampanye utama kami juga di Zero Waste, jadi nyambung banget sama apa yang dikerjain sama Zero. Kemudian YPBB itu anggota dari Aliansi Zero Waste Indonesia dan Gaia khususnya untuk Asia Pasifik. Mungkin itu kali ya. Kayak apa lagi? Kayaknya sebagian udah sempat ketemu ya beberapa kali. Ada acara offline meeting di Bali waktu itu. Oke. Terima kasih Kang Piki, dan karena yang lain belum muncul, jadi Kang Piki dulu. Oh, udah ada. Oke, silakan. Ada Kadri Kala. Kadri, say something. Yeah. Hello from my side as well. You met me already last week, so I'm more here on the background than following how the whole program goes. So that's my role. Oke, kemudian ada Miko. Oh, mungkin Mikonya masih ada kendala. Ada Enzo Pavuino. Yes, good morning, everybody. Enzo calling from Europe, Italy in particular. I'm with Zero Waste Europe, and I'm very, very happy. I feel blessed to be here with you and help you in your work towards zero waste. Oke, jadi Enzo selamat pagi karena di sana pagi ya, kita udah malam. Good night Enzo. Oke, selamat tidur. Halo Miko. Oke. Miko lagi ada gangguan, nanti Indonesia udah. Hello everyone. Oke. Ya, baik teman-teman, tadi udah perkenalan oleh para expert dan mereka yang akan membantu kita untuk belajar dalam beberapa minggu ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mengumpulkan PR, udah susah-susah misahin sampah gitu kan, terus kumpulin PR, dan keren-keren semua. Dan saya juga akan menunjukkan beberapa foto yang saya simpan ketika Bapak Ibu kirim fotonya di grup. Sebentar ya, saya share screen. Udah kelihatan belum? Oke. Yang tadi. Ya, ini ada foto dari Bluetooth, kemudian ada foto dari Pak Apple, kemudian ini dari Bu Marta, tapi Bu Martanya belum masuk karena ada jaringan, ada masalah jaringan di NTT. Kemudian ini saya lupa dari siapa, mungkin dari Anindito. Kemudian ini dari Kasipi di Bandung. Begitu, terima kasih, dan sekarang kita akan langsung lanjut ke sesi breakout room. Nah, Kariba mungkin akan bagi kita dalam breakout room ya. Yang mentoring itu ada Sofia, ada Ivan, kemudian ada Kadina. Dan 3 kelompok ya, Sof? 3 ya, kelompok? Kak. Ya. Jadi sambil Karima bagiin, ini teman-teman bisa baca juga pertanyaannya. Bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan PR, dan apakah memisahkan sampah itu sulit atau gampang untuk diri sendiri dan untuk keluarga? Kan kita tinggal bersama keluarga gitu. Dan apakah hasilnya seperti apa yang diharapkan?
Atau mungkin ada hal-hal yang bikin kita terkejut, kok saya bisa punya sampah ini ya. Terus yang ketiga adalah pelajaran apa yang dapat diambil dari hasil tersebut. Jadi kita akan di sesi breakout room selama 15 menit, kemudian kita sharing, setelah itu seperti biasa kita akan ditarik kembali ke room yang besar untuk sharing di sana. Seperti itu. Untuk pertanyaannya, nanti akan dibantu sama mentornya. Jadi tenang aja. Oke. Bentar ya, aku masih bagi-bagi. Siap, Kak. Biar adil. Ada yang mungkin merasa susah waktu melakukan pemilahan sampah? Atau mungkin Ivan mau cerita nih, saya dimarahin mama karena sampahnya udah berbau gitu. Halo Ivan. Iya, Kak. Karena ini ya, mungkin sampah organiknya nggak ada tempat buat nyimpan wadah tertutup gitu ya. Jadi udah berapa lama gitu udah keluar baunya gitu. Jadi ya udah deh. Tapi kamu timbang dulu kan sebelum dibuang. Iya, timbang dulu lah pasti. Oke. Jadi suatu hari Ivan ngechat, ini gimana gitu. Saya udah dimarahin ibu saya. Oke. Teman-teman semua kita langsung join. Dadah semuanya. Kelompok 1 siapa yang bakal ngomong, Sir? Ada pakai presentasi atau gimana? Enggak, langsung ngomong aja. Silakan Yuda. Oke. Halo Yuda. Di unmute dulu. Rugi saya ngomong itu. Baiklah, nggak apa-apa. Oke, terkait pertanyaan nomor 1, dari breakout room tadi dapat disimpulkan bahwa semuanya tidak terlalu sulit untuk melakukan pemisahan tersebut. Namun yang belum terbiasa seperti saya masih bingung sampah organik mau dikemanakan karena belum mengaplikasikan composting dan hasilnya juga cukup banyak. Mungkin karena mungkin selanjutnya bisa dibuat komposter lah untuk kita semua di rumah masing-masing. Tapi ya terkait nomor 2, apakah hasilnya seperti yang diharapkan, apakah ada hal yang mengejutkan? Hasil yang diharapkan sih kurang ya, karena organik yang dihasilkan juga cukup banyak dan rata-rata dari kita upacara agama juga lumayan lah menghasilkan sampah organik. Jadi memang sebaiknya kita dapat lebih bijak dan membuat composting sih kayak yang tadi dibilang. Dan anorganik juga hasilnya juga cukup banyak dan diharapkan kedepannya dapat diminimalkan lah. Oke, terkait nomor 3, pelajaran apa yang dapat diambil dari hasilnya? Seperti yang saya sudah bilang tadi, dapat kita ambil dari sampah yang kita kumpulkan itu jenis-jenisnya, apakah yang mana yang lebih berbahaya atau yang patut kita hindari bahannya, yang diindikasikan tidak dapat terurai atau ya lama lah terurainya, dapat kita minimalisir. Sekian, terima kasih. Silakan dilanjutkan Kak Sofia. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi tadi ada yang bilang ya memisahkan sampah mudah, tapi ada juga yang susah karena kan kita tinggal dengan keluarga. Jadi ya mungkin untuk diri sendiri mah gampang, tapi dengan keluarga itu jadi susah untuk mengedukasi mereka kalau oke, kita harus misahin sampah, tapi gimana cara ngomong sama keluarga kita gitu. Itu dari Pak Yasa. Dan mungkin karena masih ada waktu, mungkin Bintang bisa menambahkan karena tadi belum sempat ngomong. Silakan Bintang. Ya. Lumayan gampang sih Kak kalau misahinnya doang.
Cuman permasalahannya ada beberapa hal yang kayak nggak bisa dihindari karena aku di medical field. Jadi penggunaan masker disposable itu sangat-sangat sering, bukan sering sih, hampir tiap hari juga kan. Dan itu sebenarnya kalau di medical term itu termasuk sampah yang istilahnya berbahaya, apalagi lagi COVID ini. Dan untuk sampah berbahaya itu treatmentnya beda. Ini correct me if I'm wrong, tapi sebenarnya kalau misalnya masker yang berbahaya itu ada perusahaan-perusahaan yang harusnya kalau kita di praktek atau di rumah sakit itu yang ngambilin sampah itu dan mereka yang mengolah kembali. Jadi nggak bisa kita sendiri yang buang gitu aja. Karena itu infectious bahasanya gitu. Cuman itu, dan aku juga dulu agak COVID twice, jadi aku agak-agak sedikit precautionnya agak lebih aja gitu loh, kalau misalnya keluar gitu. Oke, makasih Bintang. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 geng aku bukan sih? Iya kayaknya. Iya ya. Tadi sebenarnya kita masih ngobrol sih yang pertanyaan nomor 3, tapi ya oke boleh. Aku boleh minta Ibu Imelda nggak buat sharing apa yang tadi kita obrolin? Ibu Imelda. Ceritain aja Bu garis besarnya tadi kita obrolin di grup. Ibu Imelda suaranya belum di on. Selamat malam semuanya. Kalau garis besarnya yang saya masih ingat dari grupnya kita tadi itu, ya teman-teman di grup kami sudah mengkomposting yang sampah organik ya. Terus juga masalah pemilahan sampah belum terbiasa aja, tapi udah beberapa teman-teman sudah melakukan. Terus dari kita ya dari diri sendiri lah. Teman-teman juga dari grup 2 ada yang masih surprise dengan dari keluarga, kok mesti difotoin, kenapa gitu. Jadi karena ini belum terbiasa aja di keluarga, di habitnya kita di keluarga Indonesia, jadi masih sedikit agak surprise, tapi ya nanti akan makin biasa gitu dengan pemilahan sampah itu. Dan dari grup 2 kita juga kesimpulannya itu reduce gitu, dengan tidak konsumtif, daripada beli makanan jajan yang berbungkus plastik, ya mending kita ya bikin sendiri atau nggak usah beli banyak lagi makanan yang lain. Itu aja dari grup 2 yang bisa saya highlight. Thank you. Thank you, Bu. Iya, Kak Sofia dan teman-teman. Jadi memang di grup 2 itu pada saat ngerjain PR kemarin pemisahan sampah, ada yang reaksi dari anaknya kaget, terus keluarganya kaget, bahkan sampai orang tuanya tuh ya, ngapain sih misahin sampah? Nah, kayak gitu. Itu aja sih, Kak. Thank you. Oke, kita lanjut ke Ivan dulu. Silakan Ivan. Oke, selamat malam ya semuanya. Jadi mulai dari pertanyaan nomor 1 dulu ya. Pertanyaan nomor 1 itu kan bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan PR itu. Kita tuh di sini mayoritas di breakout room kita tuh pada senang sih untuk milahin sampah gitu. Tapi juga ada beberapa mungkin yang bikin kita susah itu adalah kita nggak paham istilah-istilah formal yang kayak PET, HDPE, LDPE, dan mungkin kan kayak dari bahasa-bahasa istilah formal itu kayak PET, SDPE, LDPE itu kan mungkin banyak ya macamnya. Jadi kayak mungkin sampah ini termasuk apa ya? Mungkin kan kalau yang dikasih fotonya itu mungkin ada yang nggak ada di fotonya itu sampah kita. Nah itu jadinya kayak mungkin bingungnya di sana. Lalu untuk dari masing-masing pribadi yang mengerjakan PR itu mungkin mudah. Tapi untuk keluarga sendiri itu masih belum terbiasa untuk memilah sampah. Jadi kayak mungkin banyak yang bertanya, untuk apa sih dipisah gitu? Emang harus ya dipisah gitu, dari keluarganya yang mengerjakan PR ya gitu. Lalu untuk hasilnya mungkin beberapa ada yang nyaris sesuai harapan ya gitu. Ada yang sesuai harapan juga, mungkin ada yang organiknya banyak gitu. Tapi untuk selama ini sejauh ini yang dari teman-teman breakout room kami itu
beberapa ada yang nggak paham juga untuk organiknya mau dikemanain karena belum ada pos untuk komposter. Lalu untuk organik juga mungkin ada satu orang yang untuk melakukan diberikan kepada pakan ternak sama maggot gitu sih. Jadinya dia juga kesusahan untuk kayak biasanya nggak ditimbang langsung dikasihkan aja untuk pakan ternaknya gitu. Terus untuk pelajaran yang bisa didapat, kita jadi bisa tahu sih cara memilah sampah. Terus kita bisa jadi lebih rapi dan bersih di rumah kita. Sehingga kalau misalnya mungkin ada yang sekiranya bisa digunakan lagi, itu bisa dipakai lagi. Mungkin itu sih kesimpulan dari breakout room kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Ivan. Terima kasih teman-teman. Dan Kang Piki mungkin boleh berkomentar. Silakan pilih grup berkomentar untuk grup 1, grup 2, atau grup 3, atau boleh untuk semuanya. Dan mungkin bisa langsung kasih ke expert-expert yang lain. Silakan Kang Piki. Ya, aku coba highlight semuanya deh mungkin. Saya coba karena cuma 3 juga sedikit. Jadi satu soal tadi ada tema yang berulang ya, ada hal yang berulang kayak misalnya memilah itu nggak sulit sih, tapi masalah sama keluarga nih masalahnya gitu kan. Ya memang di mana-mana ini kita perlu akui ya bahwa di mana-mana itu jadi persoalan karena apa namanya kitanya sendiri bikin sistem terus keluarga belum tentu paham. Jadi nomor 1 mungkin harus ngobrol dulu sama keluarga gitu. Cari apa namanya bentuk pemilahan yang paling mudah. Ini kaitannya dengan istilah-istilah yang barusan disebutin sama Ivan ya. Misalnya istilah formal kayak PET, LDPE dan lain-lain gitu. Sebetulnya kalau kita di YPBB bilangnya yang kayak gitu tuh istilah untuk para akademisi gitu ya dan para teknokrat gitu. Kalau buat orang biasa sih sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak perlu harus sampai sejauh itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik selalu bisa googling ya. Banyak kok informasinya di internet gitu. LDPE itu apa sih, bedanya apa sama PET gitu-gitu ada pasti. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Jadi kalau di Bandung itu biasanya kalau pemilahan sampah, kita pemilahan sampahnya lebih sederhana biasanya. Jadi biasanya kita cuma minta warga itu untuk milah satu sisa makanan, kita nyebutnya sisa makanan. Spesifik lagi disebutnya sisa makanan, bukan organik. Karena organik kadang-kadang nanti orang-orang pada nanya lagi, itu organik gitu. Kertas itu organik apa bukan? Diskusinya jadi panjang nih gitu. Bisa kita bilang sisa makanan, gitu. Sesuatu yang bisa dikompos. Nanti arahnya ke kompos. Terus kemudian minimal sampah lainnya. Jadi segala macam yang bukan sisa makanan itu dikelompokin sendiri. Mau PET, mau kaca, mau segala macam dimasukin situ. Jadi orang lebih mudah milahnya gitu. Pokoknya ada 2 aja, minimal dari 2 jenis dulu gitu. Nanti kalau udah biasa baru dinaikin levelnya kayak misalnya, oke, misahin kaca sendiri ya, gitu misalnya, atau misahin plastik sendiri ya, plastik yang HDPE yang tebel gitu ya, atau yang PET yang plastik sendiri gitu. Tapi itu level nanti lah. Saya pikir kalau misalnya orang udah mulai terbiasa memilah minimal 2 dulu, habis itu baru naik gitu. Kalau aku pikirnya gitu. Jadi mungkin lebih mudah. Dan kita ngelihat milah organik ini istilahnya kalau di YPB kita bilangnya langkah bayi gitu ya, baby step buat pengelolaan sampah. Begitu kita memilah organik aja, teman-teman pasti udah bisa ngerasain sendiri. Organik itu porsi yang biasanya paling besar di dalam porsi sampah kita. Begitu sampah organiknya udah kepilah, sampahnya teman-teman tuh udah tinggal mungkin 30%-an, 20%, 30% ya. Dari rumah sendiri kita udah bisa nyelesain 70-80% persoalan sampahnya gitu. Kalau misalnya kita udah bisa milah organik. Jadi ketika kita milah organik, tahap selanjutnya adalah mengkompos kan, kompos di rumah gitu. Sekarang tuh ada banyak banget teknologi yang pengomposan tuh mulai dari yang paling rumit sampai yang paling sederhana banget ya yang bisa dilakuin di dapur kita sendiri, banyak banget. Jadi nanti kapan-kapan mungkin kita bisa cerita soal itu ya, atau mungkin Prima atau Tresiro, teman-teman Tresiro bisa bantu konekin ke
ada berbagai sumber kayak di Gaia ada berbagai sumber yang cerita tentang bagaimana cara pengomposan yang mudah gitu. Jadi nggak harus sulit, nggak harus rumit. Kayak tadi tuh saya ingat siapa yang ibu yang dari Pacitan, saya lupa. Cerita tentang Ibu Anita. Bu Anita yang dari Pacitan, pas saya masuk ke grupnya cerita tentang, oh ya Bu, jadi cerita tentang, oh saya mau dimasukin aja ke dalam itu mah bak yang ada magotnya gitu misalnya, atau dikasih ke ternak gitu, itu juga cara untuk mengkompos ya gitu, jadi nggak harus pengomposan yang rumit gitu, kasih ke kucing, kalau saya kasih ke kucing, kasih ke ayam gitu, selesai gitu. Kemudian satu lagi soal limbah medis tadi yang diceritain sama Mbak Bintang ya. Gitu. Ini ada dua hal. Kalau misalnya limbah medisnya datang dari fasilitas medis, betul tadi yang kata Mbak Ina, Mbak Bintang ya. Jadi perlu dikelola sama sama vendor khusus untuk ditangani. Tapi kalau misalnya sekarang di zaman COVID kayak gini, teman-teman pasti kayaknya menghasilkan masker sekali pakai. Kalau misalnya ada keadaan darurat kayak gitu-gitu, terus kita lupa bawa masker gitu, terus kita mampir ke apotek beli masker gitu, misalnya seperti itu. Nah, yang lagi kita dorong di Bandung itu adalah masker yang sekali pakai itu bisa dikelola dari rumah juga dan tanpa membahayakan petugas ya, karena ketika kita mencampur sampah ini resikonya ke petugas loh gitu. Bayangin misalnya kita kena COVID ya, terus udah itu masker kita kan jadi ada virusnya. Begitu kita buang, petugas ngambil gitu, misalnya ngambil sampahnya, menangani sampah, pada saat menangani sampah tuh kena masker yang ada virusnya, itu bisa nular ke dia gitu dengan cepat. Nah, tapi dari yang kita pelajari nanti Mbak Bintang bisa kasih masukan juga ya ke kami ya. Yang dari yang kami pelajari, si virus itu kan akan mati setelah kita 3 harian. Jadi yang kita dorong di Bandung itu adalah sampah medis yang seperti ini jangan dulu keluar dari rumah, simpan dulu di rumah selama minimal 3 hari, baru kemudian dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa, gitu. Jadi pada saat dibuang dia udah nggak mengandung virus dan lain-lain ya, udah sama aja statusnya kayak sampah yang rumah tangga yang lain. Gitu. Untuk penanganan sampah medis di rumah tangga. Mungkin itu dulu kali, Sofia. Oke, Kang Vicky, terima kasih. Karima, mungkin ada dari expert yang lain yang mau berkomentar atau menambahkan. Maybe Miko, do you want to give opinion or suggestion? Miko, are you there? Yeah, I think PK is ready, the expert. Yeah, I think the main thing or the main takeaway or insight from this exercise, I like that a lot of the participants enjoyed the waste audit. Oke, jadi Miko terkesan dengan cerita dari teman-teman bahwa banyak dari teman-teman yang bahkan enjoy gitu dari mengerjakan tugas ini. Jadi walaupun ini tugas, tapi teman-teman melaksanakannya dengan senang. Yeah, so you're not anyway expected to perfect the waste sorting, especially if you're just starting. Karena banyakkan dari kita masih baru, jadi tidak ada tekanan untuk terlalu detail dalam memisahkan sampah gitu. Jadi memang PR ini kemarin dibuat hanya untuk latihan aja supaya kita ngerasain aja. And I think for items that we already know, like the recyclables, the PETs, the organic waste or the biodegradables, we already know how to
sort them or process them. But for the others, it would be best to talk to the DLHK or your environmental agency, so that you'll be more informed if there are services for hazardous waste and other problematic materials. Pada dasarnya kita semua sudah paham bagaimana cara menangani sampah organik dan non-organik seperti botol PET dan sebagainya. Tetapi untuk limbah B3 seperti limbah medis, kita perlu lebih tanya lagi kepada pihak-pihak lain yang lebih berkompeten. Mungkin di area kita ada organisasi atau ada sistem yang mengumpulkan itu. That's it. Makasih, Rima. Okay, thank you, Miko. Sofia, back to you. Oke, terima kasih Miko. Thank you Miko. Dan kita akan lanjut. Ini mungkin sesi yang ditunggu-tunggu ya. Jadi ini saya punya pertanyaan nih, tapi ini kenapa belum ada sesi untuk bertanya? Oke, jadi silakan, kan seperti yang sudah saya bilang untuk sesi untuk live session ini silakan bertanya apapun karena kita sudah dikasih materi dan PR dan lain-lain. Silakan untuk bertanya apapun di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya duluan deh. Silakan Boleh? Ibu. Boleh. Saya sudah terbayang dengan komposter itu. Jadi langsungkah sisa dapur, katakanlah kulit dari pepaya itu langsung saya drop, terus saya tutup, atau ada campur dengan, apakah boleh dicampur dengan daun kering? Karena saya punya banyak daun kering sekarang kita di Bali ya, musim gugur ya di Bali. Apakah boleh begitu? Dan setiap berapa kali cube-nya itu dibuka untuk sirkulasi udara? Belum terjawab dari grup, jadi saya mau jawab mau tanya di forum ini. Terima kasih. Silakan langsung ke Kang Piki. Langsung aja nih. Ya. Oh iya, tadi juga aku kelewat nih yang ada dari kelompok 1 ya yang bilang soal kalian ya bingung organiknya kemana, terutama organik kalau di Bali tuh yang sisanya upacara ya, yang kayak canang kayak gitu-gitu, yang kalau saya di Bali tuh yang ya bekas-bekas yang buat sajian ya gitu, sajian itu digemanain gitu. Saya pikir sebelum keluar dengan jawaban yang modern gitu ya, mungkin kita perlu tanya sama nenek kita dulu kalau misalnya ada sampah bekas upacara gitu dikemanain nek gitu. Orang dulu pasti lebih sudah tahu cara nanganinnya gitu, karena mereka juga kan mengadakan upacara tiap hari ya gitu. Minimal ada kalau nggak salah dari ritualnya itu pagi, siang dan sore gitu. Jadi sehari itu bisa 3 kali gitu. Pasti ada caranya tuh untuk menangani itu. Memang itu jadi tantangan sendiri kalau dalam pengomposan. Untuk Bu Imelda barusan sebetulnya caranya macam-macam Bu. Ada yang kalau yang biasa kita promosikan sih ya di YPB itu ada namanya keranjang takakura gitu. Itu memang semudah yang tadi Ibu katakan. Jadi misalnya kulit pepaya gitu ya, dibikin lubang di dalam takakuranya, masukkan kulit pepayanya, dikubur. Jadi cuma memang semudah itu gitu. Kemudian aerasinya yang pada saat keluar terkena udaranya kan memang kompos itu perlu udara ya. Jadi nggak tidak tertutup dalam kondisi tertutup yang tidak ada udara sama sekali, tapi perlu udara. Nah, pas udara itu didapatkan pada saat kita mengaduk sampah, mengaduk lubang lagi, bikin lubang lagi untuk sampah yang berikutnya, gitu. Jadi otomatis dia. Kemudian untuk daun kering, ya biasanya yang kami promosikan yang paling gampang itu adalah pengomposan pakai lubang biopori. Kalau misalnya itu sampah kebun ya kita nyebutnya. Sama sih sebetulnya sisa upacara juga kalau mau dibuatkan di lubang biopori kemudian dimasukkan ke situ juga bisa. Jadi daun kering, lubang
sisa makanan keras ya, kalau kita nyebutnya sisa makanan yang keras-keras, organik yang keras lah ya, itu masuk ke dalam lubang biopori itu. Kemudian pada saat lubang sudah penuh, kita bisa tinggal pindah ke lubang yang lain. Kurang lebih gitu mungkin. Trik pengomposan yang biasa kita pakai. Ya, jadi Ibu Imelda juga bisa lihat di materi yang saya kirimkan itu ada beberapa link YouTube yang sudah mengarah ke beberapa cara untuk mengkomposting. Dan sekarang saya akan share pertanyaan dari beberapa peserta. Share lagi, maaf. Sebentar ya, saya ulang lagi. Oke. Sofia butuh bantuan. Udah Kak, bentar. Nggak muncul, Sof, presentasinya. Oke. Muncul? Belum? Masih loading ya? Mungkin sambil nunggu, aku coba itu ya, jawab beberapa yang aku ingat ya, Sof. Bisa nggak? Iya. Ada pertanyaan soal... Ini udah. Ya oke. LDPE apakah dapat didaur ulang? Coba, ini bener nggak? Abis ini aku yang jawab. Ya, silakan. Bener ya? Iya, oke. Sebenarnya saya nanti ada Enzo ya, yang lebih paham yang soal ini ya, plastik bening LDPE dan LDPE ini. Kertas juga. Kalau yang saya tahu sebenarnya secara teknis ya, karena kalau kita ngomongin daur ulang itu ada dua sih sebenarnya. Ada secara teknis dan secara ekonomis gitu. Kalau secara teknis sebetulnya LDPE itu kan contohnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, LDPE itu contoh kasarnya mah kresek gitu, LDPE itu ya. Bener nggak nih? Kalau salah langsung tolong dikasih tahu. Iya benar, Pak. Bentuknya itu kayak bener ya. Plastik yang kayak buat kalau di Bali tuh juga buat offering juga. Oke. Jadi gampangnya tuh plastik lah. Bayangin plastik kresek gitu ya. Tapi bukan kresek yang dari Indo. Dari Indo itu bukan. Kalau itu beda lagi tuh bahannya. Ini yang kresek yang dari warung lah gitu. Itu yang LDPE. Sebenarnya secara teknis itu bisa didaur ulang gitu. Cuman dia murah banget. Jadi kalau misalnya dijual ke ke tukang loak, jarang ada yang, atau bandar jarang ada yang ngambil karena memang untuk dapat harga yang bagus lah katakanlah dari itu butuhnya banyak banget. Jadi misalnya dijual 10 kilo gitu, bayangin plastik satu lembar itu berapa gram gitu kan, untuk dapat 10 kilo dapatnya sebesar apa gitu yang dibutuhin. Jadi banyak banget gitu yang dibutuhin. Jadi biasanya sama petugas nggak diambil, sama petugas sampah atau bandar tuh nggak diambil karena murah gitu. Kertas, sebagian besar kertas sebetulnya bisa didaur ulang. Cuman sekarang tuh masalahnya banyak kertas yang kecampur sama plastik. Jadi dilapis sama plastik gitu, ada plastik tipis, ada film plastik tipis di kertasnya. Nah itu yang bikin dia jadi sulit didaur ulang. Itu harus dipisahin dulu biasanya. Itu sih mungkin yang saya tahu. Mungkin yang lain bisa nambah. Terima kasih Kang Piki dan Karima. Mungkin Enzo yang mau lanjut jawab, silakan. Enzo ada di sini nggak ya? Kayaknya udah keluar ya. Coba cek, Sof, ada nggak Enzo di sini?
So, nggak ada. Nggak ada. Iya, dia udah keluar. Nggak apa-apa. Oh. Mungkin lanjut ke pertanyaan satu lagi, Sof, yang dari Yoga, Iya. kalau nggak salah. Itu aja dulu. Sebentar. Ya. Silakan, Kang Kiki. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini tantangan yang saya akan cerita dikit aja ya. Tapi ini tantangan sebenarnya yang mau dibahas di sesi keempat sebenarnya gitu. Jadi kita tahu ya pada saat ini biar kita juga nggak kaget ya teman-teman, udah milah-milah capek-capek terus tahu-tahu dicampur, karena memang persoalannya seperti itu di Indonesia itu sebagian besarnya belum punya pengumpulan yang terpilah gitu. Dan kita bisa maklum ya kalau misalnya dari 300 rumah, katakanlah gitu dalam satu RW kita tuh ada 300 rumah, cuman rumah kita doang yang memilah, ya petugas juga nggak akan bikin pengumpulan yang terpilah juga gitu loh. Jadi bisa dipastikan kalau kita memilah di rumah, pada saat sampahnya sudah terpilah, dia akan digabungin lagi pada saat diambil sama petugas gitu loh. Dicampur lagi ke dalam kendaraan itu, mau gerobak atau truk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau katakanlah serius beneran ya mau ngerubah komunitas kita sampai jadi semuanya milah, kita nggak bisa cuman intervensi masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk memilah aja gitu. Kita harus benerin sampai ke aspek teknisnya kayak gitu, sampai ke pengumpulannya juga harus dirubah gitu. Kalau enggak, orang akan istilahnya apa? Kalau bahasa Inggrisnya tuh discourage gitu. Jadi udah dipilah, dicampur lagi gitu kan, buat apa aku milah kayak gitu. Jadi kan itu komplain dasar yang sering kali kita temui ya. Jadi kalau di Bandung yang kita kembangin pada saat kita masuk ke satu kawasan, kita bilang sama masyarakatnya tolong dipilah sampahnya, kemudian kita bilang juga ke petugasnya, jadi ada edukasi untuk petugas gitu. Ini pada saat pengumpulan sampah nanti harus terpilah ya. Jadi petugas itu ada larangan, petugas tidak boleh mencampurkan sampah yang sudah dipilah gitu. Jadi supaya masyarakat tuh ngerasa oke gitu. Jadi udah milah tuh ya memang seharusnya seperti itu. Makanya tadi saya bilang di awal baby step-nya buat kita di komunitas, kalau kita masih gerak di komunitas kayak di Bandung, baby step-nya adalah mulai dari pisahin sampah kita di rumah dan jangan lupa mengkompos, karena percuma begitu sampah yang terpilah itu keluar ke tempat sampah kita, dia akan digabung lagi sama petugas sampah karena nggak ada pengumpulan terpilah di tempat kita gitu. Jadi pilah, kompos itu ya cara untuk mereduksi sampah dari rumah kita yang paling mudah gitu. Oke, terima kasih Kak Rima. Mungkin ada yang mau ditambahin dari expert yang lain? Maybe Miko, do you want to give addition maybe? Yeah, I'm not sure if Vicky already said this, so I think that was again similar to what I advised earlier, to check with the local environmental agency about the collection system. So if there's no collection system, waste collection is still mixed, then it's better to just compost in the school. So otherwise you'll just get frustrated. Ya, jadi setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Piki. Jadi kita perlu cek dulu sama DLHK di kabupaten masing-masing atau di kecamatan masing-masing ya, apakah sudah ada pengelolaan sampah yang terpilah. Kalau belum, memang mau tidak mau kita harus mengkompos sendiri supaya akhirnya itu nggak dicampur lagi gitu. Another thing is also check with the environmental agency if there's a collection schedule. So they might have a different day for collecting
waste for food waste, and then another day for inorganic waste. Yeah, in Indonesia we don't have that, Miko. I don't, I okay. will translate anyway. Dan ya mungkin di tempat teman-teman ada yang sudah lebih canggih sedikit ya, di mana sampahnya itu diangkut terpisah. Misalkan kalau di Bali itu ada namanya desa apa namanya, lupa, Sof, Tegal. Padang Tegal. Yeah, so there is a village in Bali name is Padang Tegal. Jadi di Padang Tegal itu mereka sudah dipisah. Jadi hari ini ambil organik, besok ambil non-organik. Nah, kalau misalkan di tempat-tempat teman-teman sudah seperti itu, teman-teman bisa lebih memperhatikan lagi jadwalnya supaya tidak ada kesalahan gitu. Jadi kita dari segi sebagai masyarakat mendukung sistem yang sudah ada dan sistemnya juga mendukung aksi kita gitu. Yeah, thanks, Rima. But it's not too late, I guess, to dream. So maybe if you do have contacts in the LHK, then maybe you can talk to them and ask if maybe they can consult their counterparts in Bandung or in the villages in Bali to maybe learn about these best practices. Iya, dan kalau teman-teman misalnya punya link atau punya kesempatan untuk berbincang dengan mereka, dan ternyata mereka tuh sebenarnya pengen untuk membuat suatu perubahan, teman-teman bisa nanti menghubungkan misalkan ke DLH di Bandung, karena di Bandung DLHK-nya itu sudah diracuni oleh YPBB, benar Pak Vicky? Jadi DLH di Bandung itu mereka sudah punya sistem yang lebih baik karena mereka ikut di program Zero Waste Cities, ya kan? Atau juga bisa nanti dikenalin dengan Padang Tegal di Bali. Jadi mereka bisa saling sharing gimana sih sebenarnya kalau kita mau bikin sistem pengelolaan sampah terpisah kayak gitu. Iya, kayaknya Padang Tegal itu yang paling ini deh, paling apa? Kalau kebanyakan teman-teman ada di Bali, Padang Tegal itu yang kayaknya saya juga belum lihat ya. Kapan-kapan nanti kalau saya bisa kembali lagi, saya pengen lihat banget itu gimana Padang Tegal bisa jalan ya. Saya pikir itu contoh yang paling keren lah yang kita punya sekarang di Bali gitu. Di beberapa tempat lagi coba dibikin juga ya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ke Denpasar ada teman kita, temannya IPB di sana namanya Mbak Catur di PPLH, juga bisa ngobrol sama beliau. Ya untuk setup di tempat setup sistem pengumpulan terpilah tuh kayak gimana sih, tantangannya kayak gimana yang mereka hadapi, jadi bisa ngobrol juga ke sana gitu. Untuk yang dekat sama Bandung bisa ngobrol sama IPB, yang di daerah sekitar kayak Pacitan mungkin Mbak ya, kalau misalnya ada kesempatan bisa jalan-jalan ke Gresik, bisa ketemu sama Ekoton gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mungkin di tempatnya itu emang udah ada sistem pengangkutan terpisah seperti itu. Kalau udah ada, mungkin ada yang mau cerita? Oke, sepertinya tidak. Ya, dan kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit reflektif. Jadi kita udah mengumpulkan sampah kita. Terus kita sempat kepikiran nggak, ini kok bisa ada sampah ini ya? Sampah ini dapatnya dari mana? Terus ini apa saya bisa mengurangi sampah yang ini atau gimana? Seperti itu. Mungkin ada yang sempat kepikiran seperti itu? Silakan. Sof, ada slide-nya nggak untuk pertanyaan ini? Sebentar, saya share screen lagi, Kak. Bisa? Bisa, sebentar. Oke. Mohon maaf. Oke.
Kelihatan? Ya, kelihatan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan setelah misalkan sampah, dari mana asal sampah kita, dan bagaimana kita bisa mengurainya berdasarkan slide dari Kang Piki. Silakan, ada yang mau jawab? Halo, ada yang mau jawab? Mungkin Mbak Anita, tapi kalau nggak ada yang Mbak mau jawab, Anita di unmute dulu. Boleh. Gimana? Udah. Ya. Selalu sih kepikiran kalau seperti ini ya, kayak misalkan setiap kali mau belanja pun juga pasti mikirnya ini dulu gitu. Cuman ketika tadi balik lagi dengan keluarga besar, kita tidak bisa mengontrol lagi yang sampah yang masuk, potensi sampah yang masuk ke rumah gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mengurangi, tujuannya ke situ ya. Cuman kadang tuh komunikasi lagi-lagi dengan keluarga itu yang kadang kita belum bisa gitu. Itu sih. Terus ya tadi akhirnya karena kita yang sudah sadar, ya ambil tindakan. Kayak misalkan dulu pertama pindah rumah ini belum milah sampah gitu. Ya udah berarti kita yang memang sudah tahu harus dipilah, kita bikin pemilahan agar memudahkan seluruh anggota keluarganya. Kemudian bagaimana kita bisa menguranginya, ya sebisa mungkin kita coba intervensi sedikit demi sedikit. Misalkan ketika belanja gitu, ajakin pakai wadah, atau misalkan nitip makanan, coba kita biasakan bawa wadah juga gitu. Itu Sof. Oke, makasih Mbak Anita. Yang lain? Adakah? Oke, kalau misalkan nggak ada, teman-teman, jadi kan kita udah ngerjain PR, kita udah tahu sampah kita nih datang dari mana gitu setelah kita melakukan pemisahan sampah. Terus bagaimana kita menghasilkan, bagaimana kita bisa menggunakan, jadi sekarang pertanyaannya tuh, bagaimana kita bisa menggunakan hasil itu untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah kita di rumah gitu. Kita udah tahu nih banyak banget, misalkan organiknya lebih banyak. Nah, berarti kita udah mulai mikirin, oh berarti mungkin saya udah mulai harus mengkomposting dan lain sebagainya. Dan atau sampah yang kita kumpulkan ini ya ke TPA lagi dan digabung dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman, ini adalah konklusinya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau cerita, ada yang sudah punya bank sampah di sekitaran rumahnya, Pak? Silakan yang udah punya bank sampah di sekitar rumahnya, jadi bisa langsung dikasih ke bank sampah tuh. Kalau aku di BSD udah banyak sih bank sampah hampir setiap minggu ya. Biasanya di kompleks klaster-klaster gitu udah mulai banyak bank sampah, Kak. Jadi emang dari aku juga setiap minggu atau tiap 2 minggu pasti sampah yang udah dipilah di rumah itu kita kasih ke bank sampah gitu. Oke. Terima kasih. Ada yang lain yang udah punya bank sampah? Kak Krisna ya? Ya, silakan Kak. Kalau aku di kantor sih aku menerapkan, jadi kalau ada di tempatku tuh bank sampah yang mau menerima sampah kopi sasetan, nah bungkusnya. Nah aku di kantor itu menghimbau ke orang-orang kalau misalnya habis minum kopi sasetan itu bungkusnya dikumpulin dulu. Jadi nanti kalau udah cukup banyak aku tukarkan ke bank sampah. Nah kalau di pribadi bank sampah itu aku pakai buat store produk plastik keras kayak misalnya botol sampo, botol lotion atau botol-botol skincare. Itu cukup lama sih pengumpulannya, kan aku juga nggak terlalu banyak pakai, jadi bisa setiap 3 atau 4 minggu sekali itu aku tukarkan di bank sampah untuk sampah itu. Terima kasih Kak Krisna.
Selain bank sampah, mungkin ada yang udah punya, ya saya udah punya nih composting di rumah sendiri gitu, atau saya kasih ke teman, atau misalkan di desa kami itu udah ada ya mereka ngumpulin sampah organik. Silakan kalau ada yang mau cerita. Ya, saya Sophia. Iya, silakan Pak De. Iya, kalau saya di rumah mungkin juga yang lainnya ada. Kalau saya di rumah untuk sampah organik itu yang keras itu seperti yang dikatakan tadi, kalau di Bali banyak sampah canang itu dimasukkan ke biopori. Di rumah saya kebetulan saya tinggal cuma 2 orang saja, ada 4 lubang biopori. Dan untuk sampah dapur saya punya komposter yang besar, yang hijau itu, tadi drum yang hijau itu. Jadi kayaknya untuk masalah sampah organik itu lumayan terkelola dengan bagus di rumah saya. Hanya saja permasalahan sampah anorganik, sepertinya yang tadi itu walaupun sudah dipilah, tetap saja karena di sini belum ada bank sampah, tetap saja yang bisa diberikan kepada pemulung ya kelas botol, kalau ada can, cuma itu aja. Yang lainnya akan diambil sama tukang sampah dan dibawa ke TPA bercampur mungkin dengan sampah organik yang ada di sana. Sekian. Oke, terima kasih Pak De. Keren sekali ya Pak De. Yang lain silakan. Boleh cerita lagi, Sofia? Boleh Kak. Iya, jadi kalau di tempatku itu memang bank sampah sangat jarang dan hampir nggak ada. Di satu kecamatan itu kayaknya belum ada. Terus jadinya kita yang harus tanggung jawab sendiri. Tapi kalau di tempatku ini suka ada yang keliling abang grosok gitu. Cuman memang beliaunya tidak mengambil semua yang bisa didaur ulang, hanya terbatas gitu. Kalau aku pisahin kayak misalkan gelas itu kan laku ya, gelas, botol itu aku pisahin sama kertas juga aku pilah. Terus kalau kompos ya tadi bikin pelihara maggot sama pelihara ayam. Itu sih sejauh ini itu. Sama yang memang masih memungkinkan kayak bungkus snack kan masih bersih. Terus kadang kalau rajin ya dicuci plastik-plastik itu yang kotor. Itu untuk bikin ekobrik gitu. Karena mau bakar juga sayang kan. Oke, terima kasih Mbak Anita. Dan ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang jauh terpencil gitu, di pulau terpencil yang ya sampai sekarang pun mereka nggak ada TPA gitu. Jadi mungkin gimana solusinya? Apa yang harus dilakukan dengan sampah tersebut? Seperti itu. Silakan Kang Piki. Wah, ini pertanyaan sulit. Kita juga lagi, terus terang di IPB juga lagi mempelajari ya. Bentar aku pasang dulu ini. Kita juga lagi mempelajari bagaimana pengolahan sampah di kawasan-kawasan terpencil, desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau yang jauh dari lokasi. Nah, jauh dari fasilitas pengolahan sampah dan urban ya, jadi jauh dari kawasan kota gitu. Nah, sebetulnya di tempat-tempat seperti ini, dari yang kita tahu, dari data awal yang kita tahu, itu memang sampah organiknya jauh lebih besar, masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sampah anorganik kayak misalnya plastik dan lain-lainnya. Masih jauh lebih besar. Mungkin komposisinya bisa sampai 80% gitu. Jadi 80% dari beratnya sampahnya teman-teman yang ada di daerah terpencil atau pulau kecil itu tuh sebenarnya banyaknya malah organik. Tapi jadi masalah ketika mulai ada plastik ya masuk ke sana dan kemasan makanan dalam kemasan yang masuk ke sana. Karena walaupun jumlahnya sedikit, dia jadi masalah karena nggak bisa mau dibawa kemana ini plastiknya gitu ya. Kalau saran sementara yang kita kepikir ya, ada 2 strateginya. Satu, cari solusi gimana caranya supaya
mengurangi sampah yang masuk ke sana atau kemasan yang masuk ke sana, ke daerah-daerah terpencil itu. Caranya yang udah kepikir, satu misalnya lewat kita bisa bikin apa ya, kayak proses. Jadi misalnya membeli barang kebutuhan sehari-hari itu dibeli dalam jumlah yang banyak ya, karena jumlahnya penduduknya juga cuma sedikit, dalam jumlah yang banyak, kemudian tanpa kemasan, jadi bulk buy gitu kalau kita nyebutnya. Jadi misalnya gampangnya misalnya beli sabun cair gitu, beli 1 jerigen besar, kemudian nanti di desa dijual dalam bentuk mililiter yang lebih kecil-kecil dan orang bisa refill gitu, misalnya seperti itu kan, sehingga nggak banyak saset sampo yang masuk ke dalam sana kan, ke daerah itu satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya begitu sampah organiknya terolah, seperti tadi dari diskusi di kelompok juga kelihatan bahwa kalau nggak salah Ivan tadi cerita ya, di rumahnya udah mulai dikomplain karena dia milah sampah, terus kemudian jadi bau ya karena sampah organiknya yang nggak bisa diolah. Jadi yang masalah sanitasi sampah itu masalah sampah organik. Begitu sampah organiknya diurus, sisanya kayak gitu-gitu ya, bungkus makanan asal dia bersih ya, kemudian sampah-sampah yang tidak bisa diolah di tempat itu kalaupun disimpan ditumpuk itu nggak akan bau sebetulnya. Jadi solusi yang lain adalah selain tadi mengurangi, yang kedua adalah kalau misalnya udah terlanjur masuk, tahan dulu di situ, baru ngobrol sama orang DLH, sama teman-teman di DLH. Ini pilihannya antara sampah ini misalnya dibakar, ditangani dengan cara yang tidak benar ya. Kalau dibakar kan dia polusi kemana-mana. Atau dibuang ke laut misalnya, yang itu juga menyalahi aturan, atau dijemput sama DLH. Jadi DLH harusnya punya fasilitas penjemputan, karena katakanlah misalnya sampah yang udah kita kumpulkan itu jadi satu di dalam satu TPS ya. Berdasarkan hukum sebetulnya pemerintah tuh wajib ngurus sampah dari TPS sampai ke TPA sekarang ya, kondisi sekarang. Wajib punya kewajiban untuk ngurus sampah dari TPS ke TPA gitu. Jadi ya kita perlu bantu lah mereka untuk melaksanakan kewajibannya mereka gitu. Jadi kalau aku mungkin jalan pertamanya ada dikumpulin, taruh di satu tempat, ditumpuk aja gitu, bisa jadi dibikinkan kalau apa ya, kayak semacam tempat penampungan sementara untuk sampah yang khusus, sampah yang kayak gitu ya, untuk sampah yang plastik dan tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dikompos, simpan dulu di situ, kemudian nanti harusnya ada layanan dari DLH setempat untuk bisa ngambil. Tapi ini ngomongin ideal ya, lagi-lagi kenyataannya jangankan di daerah lain ya di Indonesia, Jawa Barat sendiri yang saya tahu datanya, Jawa Barat itu beberapa kabupaten yang ada di sekitar Bandung itu aja nggak bisa menjangkau seluruh kawasan gitu. Jadi duitnya pemerintah itu kecil. Duit pemerintah itu sedikit banget untuk bisa ngambilin sampah dari seluruh kawasan. Jadi kadang-kadang dalam satu kabupaten cuma 50% dari kabupaten itu yang bisa diambil dilayani pengumpulan sampahnya oleh pemerintah. Gitu. Jadi ini juga tantangan sebetulnya yang akan kita bahas nanti di sesi keempat sih kayaknya. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih panjang di sesi keempat. Kalau sementara sih clue-nya sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu dana pemerintah tuh sedikit ya, kurang, artinya mungkin kita bisa bantu kalau misalnya kita ngembangin sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan adalah nggak apa-apa jarang diambil gitu ya, tapi sekalinya ngambil itu ambil sampah yang memang udah nggak bisa diurus lagi sama masyarakat lokal gitu. Contohnya saset sampo gitu ya, misalnya plastik, kresek dan lain-lain yang pasti nggak bisa diapa-apain sama masyarakat kan gitu. Dia harus dibawa keluar dari tempat itu. Gitu. Jadi ya itu sementara sih. Pertanyaannya sulit nih Sofia. Ya ini yang sekarang ini lebih sulit lagi ya sebenarnya. Jadi nyambung, biasanya tuh kalau kita yang di kampung-kampung itu agak susah, kayak
Iya, saya udah nggak ada TPA, terus saya udah misahin sampah, terus sampahnya juga saya pisahin, saya cuci, dan lain sebagainya. Boleh nggak bikin eco-brick dulu jika bank sampah di tempat kita tuh belum ada? Ya ini sebenarnya kalau nggak salah ada di itu kayak di sesi poll solution ada nggak ya? Aku lupa. Tapi kalau dari saya sendiri ya, ini kalau dari sudut pandang saya, eco-brick itu sebetulnya kita nyebutnya istilahnya menunda masalah, sebetulnya menunda masalah. Bahkan bisa jadi memperburuk situasi ya di masa depan. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah kita kan motong kecil-kecil si sampah itu, kemudian dicampur jadi satu, ya kan? Kayak lagi kunci dalam pengelolaan sampah itu adalah pemilahan. Ketika kita melakukan sebaliknya, mencampur sampahnya, jenisnya apapun, itu jadi masalah sebetulnya. Gitu. Kuncinya itu di pemilahan. Jadi harusnya kayak misalnya saset kopi dengan saset kopi itu dipisahin sendiri, bukan disatuin dalam eco-brick gitu. Apa namanya, plastik, bahkan plastik kresek ya, kalau dia beda warnanya itu perlu dipisahin sendiri. Plastik kresek warna hitam semua, yang merah semua. Jadi itu akan jauh lebih mudah di recycle daripada ketika kita mencampurkan semua jenis plastik, merah, putih, hitam gitu disatuin jadi satu, itu bakal lebih sulit. Pun begitu halnya dengan apa namanya, bungkus-bungkus makanan, saset kopi dengan saset sampo, itu sebetulnya beda ininya, apa namanya, campurannya. Layernya tuh kita nyebutnya multi layer ya, jadi ada banyak lapisan plastik di dalam kemasan yang tipis itu. Jadi dia harusnya terpisah sendiri-sendiri. Gitu. Ketika kita mencampurkan itu ke dalam eco-brick, saat ini sih bisa dijadikan bata ya, misalnya dijadiin bata. Tapi bayangkan kalau misalnya batanya misalnya atau dindingnya hancur setelah sekian lama, kemudian dihancurkan. Terus nasib sampah itu kemana? Gitu, nggak bisa diolah pasti, nggak bisa didaur ulang karena udah sedemikian tercampur ya. Siapa yang mau milahin yang kecil-kecil itu jadi apa namanya? Jadi sesuai dengan jenisnya gitu kan. Malah lebih sulit diolah. Jadi nggak ada pilihan lain, pasti eco-brick itu di masa depan ya, bukan sekarang. Di masa depan pasti akan dibuang ke TPA juga. Mungkin gitu jawabannya. Oke, terima kasih Kang Vicky. Mungkin ada yang mau ditambahin Kak Karima dari expert yang lain? Oke, mungkin langsung aja ke Miko ya. Sof ditanya ke Miko. Miko, do you wanna add something? Difficult questions. Yeah. I think Vicky already covered, but just to maybe add, maybe for rural areas, it's best to take away the organics already processed in, it's 80%, and then just deal with the fraction. See if it's something that can be arranged with the environmental agency. I mean, doing collection even once a month. Oke, ya, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sulit ya, tapi Vicky sudah menjawabnya dengan baik. Jadi seperti yang dijelaskan di slide, kalau kita sudah berpisah, maka sebenarnya permasalahan yang perlu diurusi itu hanya 30%, dan kita sebenarnya bisa, maksud saya sisa 30% ini sebenarnya bisa ditanganin oleh DLH yang walaupun pengambilannya itu hanya 1 bulan sekali gitu, asalkan memang dari awal sudah dipisahkan dan hanya tersisa 30% ini aja. Yeah, I think if the environmental agency can do even just once a month collection or even less, as long as the dry waste or the plastics, they are clean and they are dry, you can store them for a long time. They won't smell. Ya, alasan kenapa pengangkutan 1 bulan sekalipun masih bagus, karena sisa yang 30% ini kan sampah kering. Jadi kalaupun disimpan di dalam rumah juga dia tidak akan menghasilkan bau atau mengundang lalat gitu. And I agree with the comment about
eco bricks. So in this case, you can still use PETs, the bottles. You can still use that for recycling. So we'd recommend not doing it. Ya, terkait EcoBrick, Miko setuju dengan Piki. Jadi untuk membuat EcoBrick ini kan juga dibutuhkan botol PET. Nah, botol PET ini sebenarnya lebih baik dimanfaatkan untuk didaur ulang dulu gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir, kita foto bareng dulu ya. Soalnya dari tadi saya lupa mau foto bareng. Karima boleh bantu untuk kita foto bareng. Karima unmute dulu. Oke, semua buka kamera ya, karena kita mau foto bareng. Ayo buka kamera. Apa udah pada kucel? Can you open your camera because we would like to make a picture, but if you are not comfortable, then you don't have to, it's okay. Sudah? Kak Dian? Darmayanti Dian? Yes, I'm right there. Oke. Oke, tangannya boleh gini ya. Oke. Udah siap? Aku hitung sampai 3 ya, tapi ada 2 kali. Siap? 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Ya, baik teman-teman, kita tahu bahwa ternyata kita masih susah juga ya untuk memisahkan sampah. Terus kita masih susah juga untuk bilang ke keluarga kita kalau ya ini yang baik itu seperti ini, yang bagus itu seperti ini. Dan itu masih sangat susah. Tapi ada yang udah mulai mencoba. Dan setelah kita mendengarkan beberapa jawaban dan masukan dari para expert, kita juga sudah tahu, oke, sekarang saya udah punya sampah yang ini, saya udah tahu harus diapakan, dan saya udah tahu mana yang tidak boleh saya lakukan. Dan mungkin ke depannya, semua itu akan jadi lebih mudah gitu untuk kita menuju ke zero waste, karena emang pemisahan itu tuh kayak sebagai jalan masuknya gitu. Dan mungkin itu konklusi dari saya. Ada yang mau ditambahkan sama Pak Piki, Kang Piki sebelum kita tutup? Silakan, Kang. Terkait dengan diskusi terakhir soal residu ya, kalau saya sih mengajak teman-teman untuk mulai dulu dari tujuan kita kan sebenarnya kita mau beresin masalah sampah ya gitu. Jadi mulailah dari yang fraksi yang paling besar, jadi bagian yang paling gede, dan bagian yang paling gede itu di kita adalah organik sebenarnya. Jadi begitu kita organik dan daur ulang itu bisa diambil dengan mudah, maka yakinlah kita tuh sebenarnya udah kontribusi besar loh, minimal dari rumah kita sendiri ya terhadap perbaikan pengelolaan sampah. Minimal kita nggak nggak membahayakan petugas ya, membahayakan mereka dengan memberikan mereka resiko kesehatan dengan ngasih sampah sisa makanan kita ke mereka gitu ya, dan mereka bisa jadi sakit karena salah pegang gitu. Kemudian ada banyak hal lain ya, atau minimal kita kalau di Bandung itu namanya sedekah sampah ya, jadi sampah yang bisa didaur ulang dikasih ke petugas gitu, sehingga bisa meningkatkan. Jadi mereka tuh nggak harus mengais-ngais dapetin sampah daur ulang yang udah tercemar sama sisa makanan kita gitu untuk dijual gitu kan. Kita ngasih mereka tuh sampah daur ulang yang udah bersih yang kita kasih ke mereka gitu. Itu pasti akan akan jauh lebih baik daripada enggak sama sekali gitu. Biasanya saya bilang ke keluarga di rumah maupun ke teman-teman tuh soal itu gitu. Minimal di awal tuh kita tuh nggak nyusahin orang lain, nggak nyusahin petugas sampah, membantu kerja mereka
dan membantu memanusiakan mereka, membantu kesehatan mereka gitu. Terima kasih. Dan seperti yang selalu diulang-ulang, kalau misalkan kita bisa mengolah organik kita udah mampu mengelola sampah itu sekitar 70%, seperti itu. Dan teman-teman semuanya, terima kasih. Kita masih punya 3 minggu lagi, jadi tetap semangat. Dan untuk minggu depan, kita akan melihat soal greenwashing dan mengapa ini penting. Karena kan kita tahu nih, oke, saya udah bisa ngompos, saya akan cari solusi buat plastik yang lain gitu, misalnya anorganik yang lain gitu. Dan ketika kita mencari solusi, mungkin yang kita dapatkan itu solusi yang solusi palsu gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu depan. Seperti apa sih greenwashing itu, gimana kita mengenali, ini greenwashing, ini enggak, seperti itu. Dan seperti biasa, besok pagi sampai ketemu di WhatsApp, karena saya akan kirim materi untuk minggu kedua dan PR-nya juga, dan mohon untuk ditonton video dan mengerjakan PR-nya. Begitu, saya akan ingatkan terus. Sampai ketemu lagi di live session tanggal 4 Juni di jam yang sama, dan sampai ketemu di WhatsApp. Dadah semuanya, terima kasih. Dadah, terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih. Bye, thank you. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa posting-posting sosial media ya. Siap. Oke. Terima kasih, Kak. Arima jangan lupa kirim fotonya ya, Kak. Siap, Ivan. Oh iya, siap. Foto apa Biar lagi? malam ini ya. Siap. Oke. Anak Igi mah beda ya. Oke. Bye, Kak. Bye-bye. Dadah. Okay, I just removed them. Ya, sorry, Kak. Kenapa? Kayaknya kurang persiapan. Jadi lupa foto. No, it's You okay. forgot? No. Forget the photo in the beginning. It's okay, though. It's okay. And perfect timing. My God, that was like very good. And so many people showed up. Yay! Yeah, they're so excited with this workshop in general. But I don't get it. We need to somehow help Malaysia, but I think Thailand also will be very few people. We'll see. Anyway, but yes, well done, Sophia. That was really good. And so I love all the hard questions. It's good. It's good for. And the answers are also really good. Yeah. Vicky was so good. Vicky is so good. I mean, he really is. Like, that's what I'm saying. I don't think we need. They're not on the call, right? Oh, they're recording. Stop recording. Okay.